Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sabrina Rasistani dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai idgham guna memenuhi tugas mata kuliah kajian ilmu tajwid. Nah, teman-teman, sebelum mengenal idgham lebih dalam, aku akan ngejelasin dulu apa sih pengertian dari idgham. Idgham secara bahasa berarti memasukkan, sementara menurut istilah, idgham itu berarti memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Kemudian secara garis besar, cara membaca huruf idgham itu adalah dengan melemburkan bunyi huruf sebelumnya ke huruf yang dibaca berikutnya gitu. Jadi bacaan idgham itu terjadi ketika dua huruf itu lebur kemudian menjadi satu. Dan penyebab peleburan dua huruf menjadi satu bunyi itu beragam gitu, bergantung kepada hukum bacaan yang berlaku. Meskipun sama-sama meleburkan dua huruf jadi satu bunyi, konteks penyebab kemunculan bacaan idgham itu bisa berbeda-beda. Sebagai contoh, idgham yang terjadi ketika huruf sukun bertemu dengan huruf yang berharokat gitu. Nah, pembacaannya itu dilakukan seakan-akan dua huruf itu bertasydid, dan pelafalan tasydid ini merupakan simbol ilmu tajwid ketika hukum ditekankan di bagian konsonannya sehingga berbunyi ganda. Misalnya di kata qad dakhalu gitu. Nah, di dalam kata itu kan terdapat huruf dal yang pertama berharokat sukun, kemudian ada huruf dal berharokat fathah gitu. Maka pembacaan dua huruf itu dilebur menjadi satu atau seakan-akan membacanya itu huruf dal bertasydid. Lalu teman-teman, kita masuk ke jenis-jenis idgham. Idgham itu terbagi menjadi tiga, yaitu idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain. Tetapi ada juga jenis seperti idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah yang masuk ke dalam hukum nun mati dan tanwin. Lalu ada juga jenis idgham mimi dan yang lainnya. Jadi dalam ilmu tajwid, jenis-jenis idgham ini bisa merujuk pada beberapa hukum bacaan. Semuanya itu berkaitan dengan peleburan bunyi dua huruf gitu. Apabila diperinci menurut istilahnya, kira-kira ada 9 jenis idgham, yaitu idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idgham mimi, idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, terus juga ada idgham nakis, idgham kamil, dan idgham syamsiyah. Kemudian kita masuk ke pembagian pertama idgham, yaitu dilihat dari segi nun dan tanwin yang terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang pertama ada idgham bi gunnah. Nah, idgham itu kan artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah itu artinya mendengungkan. Jadi idgham bi gunnah itu adalah bacaan idgham yang harus dilafalkan dengan cara dengung gitu. Nah, bacaan dengung ini maksudnya yaitu bunyi suara yang keluar dari pangkal hidung. Lalu hukum bacaan idgham bi gunnah ini terjadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf idgham bi gunnah. Huruf-huruf idgham bi gunnah itu yaitu ada mim, nun, wawu, dan ya, atau kita bisa ingat-ingat dengan yanmu gitu. Nah, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut gitu, maka wajib dibaca sepanjang 2 harokat disertai dengan dengung. Nah, proses ini tuh seperti meleburkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam huruf-huruf yang tadi. Nah, contoh bacaannya itu seperti famay ya'mal, famay ya'mal. Nah, ketika kita membaca famay ya'mal gitu, kita bisa mencontohkan dengan memegang hidung gitu. Apakah ketika kita baca itu sudah berdengung gitu, kayak famay ya'mal. Kalau misalkan hidung kita bergetar, berarti ya sudah betul bacanya. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah ini merupakan kebalikan dari idgham bi gunnah, yang mana idgham bila gunnah ini dibacanya dengan tanpa dengung. Nah, kondisi ini terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf idgham bila gunnah, yaitu huruf lam dan juga ro. Cara membacanya yaitu dengan meleburkan kedua huruf, tapi dengan tanpa diiringi dengung. Contohnya yaitu miladunka gitu. Nah, itu kan hurufnya lebur gitu, tapi kita nggak membacanya dengan dengung. Kemudian kita lanjut ke pembagian yang kedua, yaitu idgham jika dilihat dari mim sukun, maka ada idgham mimi. Nah, huruf idgham mimi itu berlaku ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharokat gitu. Nah, cara membaca idgham mimi ini seperti melafalkan mim yang bertasydid. Jadi huruf mim yang pertama itu dimasukkan ke mim yang kedua, kemudian didengungkan atau diberikan gunnah gitu. Nah, hukum baca idgham mimi ini yaitu wajib melafalkan mim sembari didengungkan, serta kita juga harus memasukkan huruf mim pertama ke huruf yang kedua, huruf mim yang kedua. Lalu posisi bibirnya yaitu dalam kondisi tertutup dan sedikit bergetar untuk mendengungkan bacaan mim tersebut. Contoh bacaan idgham mimi yaitu wa ma lahum minallah. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Lalu masuk ke pembagian yang ketiga, yaitu idgham dilihat dari segi makhraj dan juga sifatnya. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada idgham mutajanisain. Nah, secara bahasa, mutajanisain ini berarti dua jenis yang sama. Lalu dalam ilmu tajwid, arti idgham mutajanisain ini adalah jenis bacaan idgham yang berlaku saat ada pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, tetapi beda sifat hurufnya gitu, serta berada di dalam satu kalimat.
Kemudian cara membaca idgham mutajanisain ini adalah dengan memasukkan dan meleburkan bunyi huruf pertama ke huruf yang kedua. Contoh bacaannya yaitu qad tabayyana. Nah, itu kan terdapat dua huruf yaitu dal dan ta, yang mana kedua huruf itu hampir dibaca sama gitu. Nah, kemudian dal ini dibacanya yaitu melebur. Kemudian yang kedua ada idgham mutaqarribain. Nah, secara bahasa mutaqarribain ini berarti dua hal yang berdekatan. Sementara menurut istilah dalam ilmu tajwid, mutaqarribain itu adalah bacaan idgham yang terjadi saat ada pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Nah, cara membaca idgham mutaqarribain ini dengan memasukkan bacaan huruf yang pertama ke huruf yang selanjutnya, kemudian lebur seperti saat melafalkan tasydid. Idgham ini akan terjadi apabila dua huruf tersebut memiliki makhraj atau sifat yang berdekatan, seperti huruf dal dan sin, terus ada ro dan lam, dan ada qaf dan kaf. Lalu kita masuk ke contoh dari idgham mutaqarribain, yaitu idgham lam ke dalam ro dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 118, yaitu wa qur rabbighfir. Nah, itu kan huruf lam berdekatan dengan huruf ro gitu. Berdekatannya itu yaitu berdekatan makhraj dan juga sifat antara kedua huruf tersebut. Maka dibacanya ya salah satunya melebur atau lamnya itu melebur. Kemudian yang ketiga ada idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain ini adalah memasukkan bacaan huruf sejenis yang berjejer dengan meleburkan bunyi huruf yang pertama ke huruf yang kedua yang punya sifat dan juga makhraj yang sama. Nah, bacaan idgham mutamasilain ini tidak terbatas pada pertemuan mim sukun dengan mim gitu, melainkan juga huruf-huruf lain yang sama. Dan semua huruf idgham mutamasilain ini tidak didengungkan kecuali saat mim sukun bertemu dengan mim. Contoh dari idgham mutamasilainnya yaitu qad dakhalu. Nah, ini kan pertemuan antara dal dan dal. Dal sukun bertemu dengan dal yang berharokat itu. Maka ini disebut idgham mutamasilain. Pembagian selanjutnya yaitu idgham jika dibaca dari segi alif lam, yaitu idgham syamsiyah. Nah, idgham syamsiyah ini merupakan nama lain untuk alif lam syamsiyah, yaitu salah satu dari dua jenis hukum lam ta'rif. Istilah idgham syamsiyah ini dipakai karena dalam bacaan alif lam syamsiyah ini bunyi huruf alif lam itu dilebur ke dalam huruf yang ada di depannya. Lalu, hukum bacaan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah ini berlaku saat huruf alif lam itu bertemu dengan salah satu dari 14 huruf syamsiyah. Huruf-hurufnya yaitu ta, tha, dal, zai, ro, zai, shin, sin, lam, nun, to, dod, sod, zo. Nah, contoh bacaannya yaitu Ar-Rahman, Az-Zaitun, As-Sami, At-Takatsur, dan As-Sakit. Kemudian pembagian yang terakhir yaitu dilihat dari segi kesempurnaan. Apakah idgham itu sudah sempurna atau tidak, yaitu ada idgham kamil dan juga ada idgham nakis. Yang pertama ada idgham kamil. Nah, idgham kamil dalam istilah ilmu tajwid itu artinya masuknya huruf pertama ke dalam huruf kedua secara sempurna sehingga huruf pertama ini tidak nampak atau tidak tersisa bentuk maupun sifatnya. Nah, dengan kata lain, huruf yang pertama itu sudah tidak terbaca dan huruf kedua dibaca seolah-olah diberi tasydid. Oleh karena itu, huruf kedua pada idgham kamil ini diberi tanda baca tasydid untuk menandakan jika terjadi idgham kamil, di mana huruf pertama itu tidak terbaca dan huruf kedua bertasydid. Idgham kamil ini bisa terletak di beberapa hukum bacaan idgham seperti idgham mutamasilain, idgham mimi, idgham bila gunnah, dan yang lainnya. Contoh dari idgham kamil ini seperti wa qalat ta'ifatani. Nah, ini kan huruf ta bertemu dengan to, yang mana huruf ta-nya itu disebut idgham kamil karena ta-nya itu melebur gitu, sehingga kita membacanya hanya huruf to saja. Dan yang terakhir yaitu idgham nakis. Idgham nakis ini merupakan kebalikan dari idgham kamil gitu. Jika idgham kamil itu sempurna, maka idgham nakis ini tidak sempurna. Idgham nakis menurut istilah ilmu tajwid yaitu masuknya huruf pertama ke dalam huruf kedua secara kurang sempurna sehingga huruf pertama ini masih nampak atau masih tersisa sifat atau beberapa sifatnya. Secara lengkap, idgham nakis ini terletak pada beberapa hukum-hukum bacaan. Seperti yang pertama idgham bi gunnah, khusus huruf wawu dan ya saja. Yang kedua ada iqlab, yang ketiga ada ikhfa syafawi, yang keempat ada ikhfa hakiki, yang kelima ada idgham mutajanisain, ini khusus huruf to, sukun bertemu dengan ta. Lalu yang terakhir ada idgham mutaqarribain, yaitu khusus huruf qaf, sukun bertemu dengan huruf kaf. Contoh dari idgham nakis ini yaitu may ya'mal dan miwal. Mengapa kedua contoh tersebut itu dikategorikan menjadi idgham nakis? Karena idgham pada kata pertama dan kedua itu disertai dengan gunnah. Nah, gunnah adalah sifat yang terdapat pada huruf nun, sedangkan ya dan wawu itu tidak memiliki sifat gunnah. Ketika nun diidghamkan ke huruf ya dan wawu, maka akan menyisakan sifat yang terdapat pada nun yaitu gunnah, sehingga termasuk ke dalam idgham nakis.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Segala kurang dan kurangnya saya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.